warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat-semangat semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siti Hafsah, Hadirah, Bu. Aulia, Hadirah. Atika, Hadirah. Inayah. Hadirah. Baik, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu melanjutkan materi baru pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan mengulang materi yang dibahas minggu lalu. Ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Aku, Bu. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, betul sekali. Pada minggu sebelumnya kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kenapa sih kita harus menjauhi dua hal tersebut? Karena dua hal tersebut akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik atau kepada hal yang tidak kita inginkan. Karena dua hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Sekarang kita memulai materi baru. Ada yang tahu apa itu rukun iman yang ketiga? Aku, Bu. Iya, Siti. Apa itu rukun iman yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, betul sekali. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan ayat tersebut? Aku, Bu. Ya, oke Hafsah. Silakan baca. Dan Ibu akan menulisnya di papan tulis. Anzalna ilaika al-kitaba bi'al-haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
kasih Siti telah membacakan surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Maidah ayat 48. Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab, yaitu kitab di sini menjelaskan yaitu kitab Al-Qur'an. Dan kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam yang telah mengimani kitab Al-Qur'an ini. Dan kitab Al-Qur'an ini diturunkan untuk sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab Al-Qur'an ini adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk umat Islam. Dan umat Islam itu harus mengimani kitab Al-Qur'an ini. Di sini apakah paham semua anak-anak? Paham, Bu. Oke, berarti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada 4. Dan kita harus mengimani 4-4-nya karena itu merupakan rukun iman yang ketiga. Sekarang yang pertama itu kitab yang diturunkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Taurat. Nah, ada yang tahu kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Aku, Bu. Ya, kepada siapa Siti? Nabi Musa. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang kedua itu ada kitab Zabur. Ada yang tahu kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Aku, Bu. Iya, Hafsah diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Iya, betul. Kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab selanjutnya, kitab ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada siapa? Aku, Bu. Nabi Isa. Ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang terakhir ini adalah kitab kita para umat Islam atau umat Muslim, yaitu kitab Al-Quran. Kitab terakhir sebagai kitab penutup dan penyempurna bagi kitab-kitab lainnya. Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pintar sekali. Nah, di sini ada 4 kitab yang harus kita imani. Yang pertama ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya ada yang tahu Nabi dan Rasul yang harus kita imani itu ada berapa? Yang harus kita ketahui itu ada berapa? Jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui ada berapa? 25, Bu. Iya, betul sekali. Ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, apakah ke-25 Nabi ini menerima wahyu semua? Iya, menerima wahyu semua. Nah, 4 Nabi ini, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, menerima wahyu berupa kitab. Dan sisanya, yaitu 21 Nabi, juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bentuk wahyu yang diberikan kepada 21 nabi sisanya ini adalah berupa suhuf. Nah, suhuf di sini perlu kalian ketahui, suhuf ini berasal dari kata sohifah.
sohifah dalam bahasa Arab ini diartikan sebagai lembaran. Jadi empat nabi di sini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab, kemudian sisanya yaitu 21 nabi ini diberikan wahyu berupa sohifah atau lembaran. Sampai sini bisa dipahami semua? Bisa. Ya. Selanjutnya kita lihat slide di samping tentang pengertian antara kitab dan suhuf. Nah, yang pertama ini ada pengertian suhuf. Nah, kan tadi sudah kita jelaskan bahwa suhuf ini adalah berasal dari kata sohifah yang artinya lembaran dan diberikan kepada 21 nabi, sisa dari 4 nabi yang diberikan wahyu berupa Alkitab. Nah, pengertian suhuf di sini yang pertama itu ada suhuf ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berbentuk lembaran, berupa lembaran yang terpisah. Jadi lembaran ini masih terpisah. Contohnya dalam buku, kalau buku itu sudah menjadi satu kan. Nah, kalau misalnya dia disobek lembarannya, berarti dia namanya masih lembaran dan itu bisa dikatakan dengan suhuf. Nah, yang poin kedua ini adalah isi suhuf ini sangat simpel karena dia berupa lembaran, jadi isinya itu tidak banyak seperti kitab. Nah, selanjutnya ada pengertian kitab. Nah, kitab di sini yang pertama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Karena dia itu berbentuknya kitab, jadi sudah tebal, tidak seperti lembar-lembaran seperti suhuf tadi. Nah, yang poin kedua, kitab ini isinya itu isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf karena dia sudah menjadi satu. Jadi lembaran-lembaran tadi sudah disatukan dalam bentuk kitab. Nah, itu yang dinamakan kitab. Di sini kita bisa membedakan antara pengertian kitab dan suhuf. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Perlu kalian ketahui bahwa kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasannya isi pokok kitab Taurat ini dikenal dengan 10 hukum. Jadi orang Bani Israel ini mengenal isi Taurat ini sebagai 10 hukum. Di dalamnya itu ada 10 hukum atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa di atas Bukit Tursina atau gunung Sina. Nah, 10 hukum tersebut berisi atas asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian para kaum Bani Israel. Nah, selanjutnya setelah kitab Taurat itu ada kitab Zabur. Nah, perlu kita ketahui, tadi sudah kita bahas, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya, bagi umat Nabi Daud. Kemudian kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Jadi kitab Zabur ini menurut orang-orang pengikut Nabi Daud ini dalamnya itu berisi tentang ayat-ayat yang dianggap suci. Kemudian ada di dalamnya itu terdiri dari 150 surah. Kemudian dalam kitab Zabur ini dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum tetapi hanya berisi tentang nasihat-nasihat hikmah, pujian dan tanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi dari kitab Zabur ini yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu yang pertama ada tentang hikmah-hikmah dan pujian terhadap pengikutnya Nabi Daud.
Nah, sekarang kita lanjut kepada kitab yang ketiga. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel, sama seperti kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Hanya saja Injil di sini itu senasib dengan Taurat, yaitu sudah mengalami perubahan. Jadi Injil ini sudah mengalami berulang-ulang kali perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil ini sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau secara hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi di dalam kitab Injil ini berisi tentang tulisan dan catatan tentang sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab ini dituliskan menurut versi penulisnya, yaitu penulisnya di sini ada Matius, ada Markus, ada Lukas dan Yahya atau Yohana. Nah, mereka ini keempat ini adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka keempat ini yang melakukan perubahan-perubahan pada kitab Injil ini, mereka itu tidak dekat dengan Nabi Isa, tetapi mereka ini melakukan perubahan terhadap kitab Injil. Nah, sejarah ini mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Dan isi dari kitab Injil yang versi Barnaba ini sangat berbeda dengan kitab Injil yang 4 yang tadi dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Ini itu sangat berbeda isinya karena dia sudah mengalami perubahan berulang-ulang kali. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada tentang Al-Qur'an atau kitab terakhir sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Qur'an ini adalah kitabnya orang Muslim atau kitabnya orang Islam. Dan alangkah bagusnya kita diperintahkan untuk mengamalkan dan membacanya serta mengimani Al-Qur'an tersebut. Nah, Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Qur'an ini diturunkan tidak sekaligus, jadi nggak langsung semuanya diturunkan, akan tetapi dia ini diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Nah, waktunya itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya itu pada 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan Al-Qur'an ini itu terdiri dari 30 juz dan 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Perlu kita ketahui, wahyu pertama yang diturunkan dalam Quran surat Al-Qur'an ini yaitu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini wahyu pertama dari Al-Qur'an. Kemudian surat Al-Alaq ini diturunkan pada malam 17 Ramadan. Sebentar lagi nih kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, diturunkannya pada tahun 610 Masehi, di mana di Gua Hiro. Ketika dan diturunkannya ini ketika Nabi Muhammad SAW ini sedang berkholwat. Dan dengan diterimanya wahyu pertama ini, itu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW ini langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nah,
kita sudah membahas tentang 4 kitab ini dan kita juga sudah membahas tentang Shaifah. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi dan Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 2 orang. Dan kelompok pertama akan mendiskusikan tentang Al-Quran ya, yang turun kepada Nabi Muhammad, karena kita adalah umat muslim. Dan kelompok pertama ini berdiskusi tentang isi dari Al-Quran. Dan kelompok yang kedua itu akan menjelaskan tentang atau akan mendiskusikan tentang keistimewaan Al-Quran, karena Al-Quran ini sangat istimewa daripada kitab-kitab yang lainnya. Oke, sekarang Ibu akan bagi Siti sama Aulia ya. Siti sama Aulia ya. Kemudian Atika dengan Inayah ya. Ya. Oke, sekarang kalian silakan mulai berdiskusi ya. Ibu beri waktu selama 5 menit. Cukup nggak 5 menit? Cukup. Ya, sekarang silakan diskusinya dimulai. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Oke, jika sudah selesai, Ibu ingin mendengarkan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Yang berdiskusi tentang apa tadi kelompok pertama? Isi Al-Quran. Ya, benar sekali. Silakan kelompok pertama. Sampaikan hasil diskusi kalian tentang isi dari Al-Quran. 1. Akidah atau keimanan. Ya, 2. selanjutnya. Ibadah, baik ibadah mahdoh maupun gairu mahdoh. Ya, selanjutnya. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik. Nah, pintar sekali. Selanjutnya. 4. Muamalah. Ya, muamalah ya. Nah, udah? Yang kelima, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, pintar sekali. Dari kelompok pertama sudah menjelaskan tentang isi dari Al-Quran. Mari kita beri tepuk tangannya. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Silakan perwakilan kelompok menjelaskan. Keistimewaan Al-Quran. Ya, ada apa aja? 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, pintar sekali. 2. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin kesuciannya. Ya. 3. Al-Quran tidak dapat tertandingi. Ya, selanjutnya. 4. Membawa dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Ya, yang terakhir. Sudah, Bu? Oh, sudah. Berarti hanya 4 ya keistimewaan dari Al-Quran. Iya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalian sudah bagus, sudah bisa mendiskusikan tentang isi Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Yang kalian sebutkan itu semuanya benar. Semuanya memang yang pertama itu ada isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu ada tentang muamalah, ibadah mahdoh, dan lain sebagainya yang tadi telah disebutkan oleh kelompok pertama. Dan keistimewaan Al-Quran ini sebenarnya banyak sekali, karena Al-Quran ini seperti yang tadi Ibu telah jelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kitab terakhir dan sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah pula pada ayat 48. Al-Quran juga sebagai petunjuk atau penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, dan sudah tidak diragukan lagi akan kesuciannya atau kemurniannya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini
eh, sudah terjamin kesuciannya dan isinya pun sangat bermanfaat bagi kita gitu. Nah, selanjutnya karena kalian sudah berdiskusi, ada yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Tidak ada? Berarti kalau misalnya kalian tidak ada yang bertanya, berarti Ibu memahami bahwa kalian itu sudah paham semua tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Betul atau betul? Betul. Ya, kalian pintar sekali. Sudah bisa memahami tentang kitab-kitab Allah. Dan sebaiknya kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian sudah mengetahuinya. Dan ilmu itu kalau sudah kita ketahui dan sudah kita terima, alangkah baiknya kita harus mengamalkannya, jangan dipendam. Nah, mungkin cukup sekian ya materi pada hari ini. Dan sebelum menutup, Ibu ingin memberi kesimpulan dari yang telah Ibu jelaskan dan dari hasil kalian telah diskusikan, bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah kewajiban kita bagi seluruh umat Islam. Dan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini, yang pertama itu kita itu harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah ini, kitab suci sebelum Al-Quran ini datangnya itu dari Allah, tetapi akhirnya tidak murni lagi. Seperti tadi ada Injil, Taurat, Zabur. Nah, mereka itu sudah tidak murni lagi sebab sudah dicampur adukan dengan ide-ide manusia pada zamannya. Seperti tadi ada yang telah mencampurkan, ada yang versi Markus gitu-gitu kan. Nah, selanjutnya itu Al-Quran ini sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 2 pada hasil diskusi sampai sekarang. Jadi Al-Quran ini sudah tidak diragukan lagi dengan kemurniannya itu. Nah, selanjutnya itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali kita ini berpedoman kepada selain Al-Quran. Jadi kita harus berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini sudah tidak diragukan lagi pokoknya kemurniannya. Nah, selanjutnya ini berusaha, jadi kita itu harus berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, karena obatnya kesedihan itu pasti ada dalam Al-Quran, dan obatnya suka pun ada dalam Al-Quran. Yang terakhir ini, hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kita tidak mengimaninya saja, tetapi kita juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu luang. Kita harus mengamalkan kitab Al-Quran ini. Baik, mungkin cukup sekian pada materi hari ini. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada pagi hari ini, Ibu ingin memberi tugas kepada kalian, yaitu silakan masing-masing anak meresum hasil dari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah meresum, kalian silakan kerjakan soal yang ada pada LKS atau buku paket pada halaman 15. Kerjakan di rumah masing-masing. Itu sebagai pengasah kalian lagi untuk mengulang materi-materi iman kepada kitab-kitab Allah, agar kalian tidak lupa dengan materi-materi ini. Nah, kemudian sebelum Ibu menutup, sudah paham semua? Udah, Bu. Ya, pintar sekali. Terima kasih atas waktunya pada
pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Marilah kita tutup materi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga kalian paham dengan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.